Asror. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan Bu sebelumnya karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam identifikasi masalah untuk menyelesaikan tugas PPG saya ini. Langsung saja saya ke pertanyaannya gitu Pak Asror. Di dalam identifikasi masalah yang saya angkat ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa setelah COVID-19 ini Bu. Jadi menurut Bu Aksel ini apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa kita itu rendah? Ya, terima kasih Bu. Ini saya mencoba menganalisis. Jadi untuk jawaban yang tadi disampaikan Bu ini itu bahwasanya dari hasil temuan saya selaku guru bimbingan konseling kelas 9, banyak sekali wali kelas yang merekomendasikan kepada kami untuk penanganan kasus siswa. Setelah saya adakan baik konseling individu, kelompok maupun non visit, rata-rata mereka menyebutkan dan mengakui dirinya bahwasanya siswa itu masih terbawa suasana pandemi, yakni masih sulit untuk mengakui masih sulit untuk bangun pagi, merasa asik dengan masa-masa dan saat pandemi itu, terbawa suasana santai saat pandemi itu seperti itu. Dan ini menjadikan kita sebagai guru perlu komunikasi dengan orang tua agar ada lebih banyak perhatian dari orang tua ke anak. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Oh iya, terima kasih Bu Asror. Terus bagaimana solusinya Bu untuk mengatasi masalah ini, untuk bisa meningkatkan motivasi belajar dari siswa-siswa kita? Ya, untuk kembali membangkitkan semangat mereka untuk pembelajaran, pertama memang harus ada perhatian semua pihak, baik dari orang tua maupun kita sebagai guru. Kemudian guru mapel terutama itu harus menyesuaikan metode belajarnya untuk siswa-siswa yang baru bangkit semangatnya dari masa pandemi. Seperti itu. Oke. Ya. Baik Ibu, ini lanjut pertanyaan kedua nih Bu dari identifikasi masalah. Okay. Tentang sebagian siswa itu mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat dan menarik kesimpulan saat pelajaran, terutama itu pada saat praktikum. Itu kan diharuskan membuat laporan praktikum, itu siswa sulit untuk mengemukakan pendapat. Itu penyebabnya apa Bu Asror? Iya, penyebabnya masing-masing anak itu ada yang berani ya mengemukakan pendapat, ada yang belum berani, ada yang belum mampu mengungkapkan pendapat, bahkan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, di sini tugas kita adalah menggali potensi mereka agar siswa mulai mandiri dan berani menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat. Secara kontinu kita akan merangsang mereka agar terpancing menggali potensi mereka agar ada dan dapat. Terima kasih. Jadi di sini sebenarnya peran Bapak Ibu guru yang sangat penting sangat ya Bu. Penting ya, lagi-lagi kita guru di Guru dan DTRO ya. Kita menjadi petugas utama untuk mendidik para putra generasi bangsa, juga untuk menggali potensi mereka. Iya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu. Oke, terima kasih. Di sini kurangnya kepedulian orang tua Bu dalam prestasi belajar siswa. Nah itu menurut Bu Asror itu penting tidak orang tua itu peduli atau perhatian terhadap prestasi belajar siswa? Artinya mereka kita gali untuk berpotensi, akan tetapi daya dukungnya harus ada dari semua pihak ya, bukan hanya guru, akan tetapi lingkungan masyarakat, terutama orang tua siswa tersebut. Jadi faktor kesibukan sosial ekonomi itulah dan lain-lain itu mungkin yang menjadi faktor utama penyebab siswa-siswi kita itu kurang berprestasi belajar atau kurang motivasi. Yang kedua, perlu adanya komunikasi kita sebagai guru untuk membangun komunikasi dengan orang tua agar terjadi keseimbangan dalam menggali potensi siswa tersebut untuk menjadi
berkembang dengan maksimal sesuai dengan usianya. Iya, terima kasih Bu. Ini yang ketiga pertanyaannya, yaitu tentang numerasi. Itu siswa kita itu masih rendah sekali atau masih kurang dalam hal numerasi, terutama itu perkalian dan pembagian. Itu menurut Bu Asra penyebabnya apa? Ya, kembali ke masing-masing anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu untuk numerasi itu ada anak yang dengan mudah menghadapinya, ada yang merasa kesulitan. Nah, di situ kita sebagai guru dituntut untuk bagaimana cara mereka itu bisa terakomodir semuanya. Contohnya kita mengadakan pelatihan atau perangsangan kecerdasan otak kanan dan otak kiri itu perlu dilatih. Berarti solusinya begitu ya? Ya. Guru harus Ya. Ada yang otak kanannya, ya, ada yang kecerdasan otak kanan berarti dengan kinestetik gerakan. Ada yang otak kirinya memang tajam, otak kanannya yang lemah, dan itu perlu adanya pelatihan. Jadi kalau pelatihan itu kita bisa mengikutinya di mana misalnya? Ya, kita limpahkan kepada ahlinya. Berarti kita harus konsultasi dengan orang yang ahli juga. Masing-masing wali kelas atau guru mata itu kan akan paham dengan anak yang kecerdasan otak kanannya kira-kira siapa saja, yang kecerdasan otak kirinya siapa saja. Kalau memang kita membutuhkan untuk kecerdasan otak kiri yang lemah itu yang dilatih seperti itu. Terima kasih.